Malam malam hari ini kita membahas tentang dampak ya, dampak kemarahan secara emosi yang tidak kita manage, tidak kita manajemen, nah atau tidak kita kelola dengan baik dan benar, bahkan kita simpan akan menimbulkan dampak-dampak secara fisik. Nah, makanya malam hari ini kita berbicara, ngobrol dan diskusi sama Mbak Puji yang notabene-nya juga sama seperti teman-teman yang juga merasakan semuanya dan mau menemani saya untuk berbicara pastinya, untuk membagikan sesuatu. Ya, Mbak Tuti Sumaji, Alhamdulillah. Selamat malam semuanya, Mbak Juliana. Nah, oke, kita mulai ya. Sekarang Nggih, pertanyaannya. monggo, silakan. Saya mulai dari pertanyaan ya, Mbak Iya, Puji. siap. Monggo. Kenapa sih eh, kemarahan ya? Kita kan bekerja pasti ada emosi yang tersulut ya di namanya Hmm. pekerjaan kan ya. Nggak mungkin kita fine fine aja. Terus Iya, betul. ada marah, benci sama majikan sampai dirasan-rasani sampai prei diomong-ngomong no sampai digosip-gosip no kadang terus dicurhat no lah. Ini piye? Ini kena apa Mbak? Bagaimana Hmm, seperti apa kira-kira kok nggih, sampai sebegitunya mereka nggak bisa memaafkan? Lanjut. izin menjawab, iya. Eh, Kalau dari yang saya pahami, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Yap. dan mungkin saya banyak banyak belajar dari sekitar saya juga gitu, dari lingkungan, dari keluarga, bahkan karena saya kan sudah berganti-ganti majikan gitu. Mm-mm. Jadi saya lebih ke mengamati ya apa yang terjadi sama diri saya gitu. Yap. Ternyata kemarahan itu sebenarnya rasa marah kita itu sudah ada sejak lama gitu. Jadi Mm. nggak yang mendadak misalnya ya mungkin memang majikan itu sebagai bentuk triggernya kita gitu. Yang mancing jadi pemicunya kita. Mm. Misalnya kita kan lagi enak-enak kerja atau apa, kita nggak sadar. Kita ini dibikin sama majikannya tiba-tiba marah gitu ya. Mm-mm. Kok kerjamu nggak bener ini semua? Kok kamunya begini begitu biasanya kan gitu. Yes. Kita kan begitu dimarahi, kita kan nggak bisa yang langsung kalau sama majikan ada yang memang tipe yang berani menjawab gitu Mas Andro. Mm. Itu pun juga mungkin menurut orang kita berani menjawab itu bagus, tapi kita juga harus melihat bisa jadi itu akan menjadi masalah Baru. baru ya. Mm. Kemudian ada tipe yang diam, dipendam. Ya. Nah, itu pun jangan dianggap kita diam, dipendam akan jadi masalah. Enggak akan jadi masalah gitu. Itu juga akan menjadi masalah gitu. Betul. Kita secara nggak langsung nggak bisa mengeluarkan emosi kita gitu. Betul. Emosi kita tuh jadinya dipendem, kayak Mm. kita mengabaikan, ibaratnya gini, kita kan punya pakai baju kotor nih, baju kita kotor, cuma ditumpuk, nggak dicuci, nggak diapa-apain. Mm. Apa yang akan terjadi dengan baju kotor tersebut? Pasti Bau, lama-lama jamur, bau, jamur, ndak bakteri. karu-karuan. Nah, Mm. itulah sama dengan emosi kita tuh ketika sebenarnya marah kita sudah ada, Mm-mm. sudah lama. Jadi Mm-mm. ketika kita kena kotoran sedikit aja, baju yang kotor yang lama-lama dibiarkan kan, ketika kena apa sedikit bisa jadi malah suek. Ketebek si dewe suek kan gitu. Yes. Begitupun sama diri kita gitu. Ketika kita sudah marah itu sudah ada sejak lama, kita nggak pernah proses, dipancing sedikit kita akan langsung reaktif. Biasanya kebanyakan itu di teman-teman kita lebih ke reaktif ya, nuruti emosi akhirnya. Ya Mm. wes lah aku tak ngebreak. Akhirnya kejadian kan gitu. Yes. Kalau nggak gini, ada lagi yang tipe pas dia marah Mm-mm. disimpan dalam hati dia mikir ya wes lah kalau memang orangnya majikanku begini-begini wes aku tak ngebreak aku nggak mau kerja. Itu baru kita niat dalam hati loh ya. Mm-mm. Baru niat dalam hati itu bisa kejadian kita ternyata beberapa mungkin bulan depan atau minggu depan kita di-terminate. Ada Yes. yang pernah kejadian seperti itu? Mungkin Yes. ada. Saya juga Bukan, mengalami soalnya. bukan ada. Iya begitu. Dia Iya, menarik. Jadi iya eh, menarik. hukum hukum sebab akibat, tarik menarik. Jadi di dalam Ya, pikirannya terbesit, akhirnya beneran. langsung jadi yang itu memang jadi makanya kalau orang Jawa ngomong kan api elek pada nek ngomong mbok ngomong sing apik kan gitu Mas Yes. Andro. Nah, Sebenarnya kan itu kaitannya. nah, Nah, sama-sama keluar dari mulut, keluarkanlah yang baik-baik. iya, nah makanya itu Ap- penting banget untuk kita itu lebih lebih baik kalau pas marah itu diem. Coba diem aja sebentar,
Mm-mm. tarik nafas yang panjang minimal biasanya kalau saya itu 3 kali gitu. Mm-mm. Pasti saya akan gituin. Nah, kalau udah pasti saya akan nanya, kenapa ya majikanku marah? Nanya ke diri sendiri ya. Hmm. Oh, karena ini. Oh, apa ya yang bikin kok aku salah? Aku tahu aku salah. Tapi kenapa aku dimarahi kok marah ya? Pasti itu ketika kita cermat ya, akan ada banyak rentetan. Oh, ternyata aku pernah mengalami ini. Pas aku mengalami ini dulu aku begini-begini. Nanti akan ketemu akarnya. Akar dari apa yang bikin yang ternyata marah kita ini masih tersimpan. Ada akarnya sebenarnya majikan itu cuma memantik kita sedikit gitu. Kita cuma dipancing bisa ibaratnya kita itu intinya dipancing sedikit sama nggak cuma majikan gitu. Sama teman kita dipancing aja loh kita bisa langsung meledak. Hmm. Sebenarnya kan memang karena rasa itu sudah ada. Ibaratnya kita punya luka nih, tangan kita luka. Kita nggak diobatin, nggak diapa-apain, dibiarin. Otomatis disentuh sedikit kan sakit. Mhm. Pas sakit otomatis kita reaktif teriak kan. Hmm. Sama dengan emosi itu kayak gitu juga gitu. Ibarat kalau dianalogikan ke luka tadi ya gitu. Mhm. Jadi sebenarnya sudah ada bibitnya. Hei. Iya sudah ada bibitnya. Nah Eh, itu bisa dilihat, bisa jadi kalau dari saya pribadi, bibitnya saya ternyata ada di trauma. pas kejadian saya masa kecil. Nah, itu ada kaitannya di inner child-nya itu. Makanya waspada banget. Kenapa banyak kan teman-teman yang dari kalau kita sadar dari marah itu aja lah gitu. Kita nggak usah merembet kemana-mana. Dari marah itu kenapa bisa sampai yang banyak teman kita yang mengalami sakit fisik, ada Mm-mm. juga yang mengalami sampai stres, ada kan? Hipertensi, hipertensi, Iya. menstruasinya nggak lancar. Oh, itu panjang banget. Sebenarnya kalau membahas masalah ini tuh panjang jurusannya tuh panjang banget akhirnya Mas Andro. Karena Ya akan kita singkat terus dong. berkaitan. Kita Nggih, kita perpendek. Kalau nggih, kalau panjang betul. kita perpendek agar mereka Iya, lebih lebih memahami tapi bukan instan. Oh, iya, paham. alirannya akan ke situ. Jadi kalau sungai itu ujungnya nanti ke sana. Nah, ini Iya, sebenarnya ke sini loh teman-teman. Kalau di sini mm-mm. kamu mau mau ikuti alurnya, kamu pasti akan ke sana. Nah, kita Iya, kita bicaranya nantinya akan ke sana. Nanti iya, kalau mereka mau membuktikan disilahkan aja. Tapi kalau mereka iya, mau berhenti di situ kemudian mencoba menarik diri, kemudian melihat lagi ke dalam dirinya, oh ya aku harus geser supaya nggak masuk air terjun kan, aku harus iya, heeh, terjun mm-mm. lagi kan, kan Tapi kayak gitu. minimal ya itulah. Kalau Nah, kita marah itu lebih baik diem, nggak usah. Ya namanya orang kan nggak mungkin kita nggak kepikiran ya. Apalagi kalau kita kondisi yang banyak, apa ya, orang yang banyak pikiran, memang banyak pikiran ya. hmm. Itu susah untuk diam kan. Tapi Tapi boleh, usahakan tapi gini Mbak, gimana? oke, aku ngerti. Tapi terkadang kan mereka pada Mm-mm, hari Minggu ketemu sama temennya ya kan, terus cerita ya kan. Nah, sedangkan mm-mm. ceritanya temennya juga ngerasai hal yang sama, otomatis tempat membuang energinya. Mm-mm. Nah, ini loh. Ya, Dengan yang bagaimana merilis tadi ya, bagaimana menghempaskan semua persoalannya itu seperti apa gitu. Nah, itu kan yang paling penting agar nanti tidak menjadi penyakit fisik. Ini ada yang tanya, maksudnya penyakit fisik itu apa ya? Bisanya kadang ada yang kena miom, ada yang kena kanker, ada yang pegelinu, ya kan ada yang hipertensi, ada yang depresi. Itu aku tak jawab ya ini. Ada iya, nggih, monggo, monggo. Kak Egi Darmawan tanyanya adalah penyakit apa, Leo? Iya, Asam urat, macam-macam. kolesterol, Asma, iya betul, betul Mas Andro. asma, Asma, alergi itu ada kaitannya dengan psikis. berbagai macam itu. Iya, dengan psikis itu pasti ada. Karena sebelum penyakit fisik itu mewujud, dia sebenarnya kan dari pikiran. Betul. Secara psikis dia lebih karena kita nggak merespon. Kan nggak semua orang mampu merespon dari apa yang dialami di mentalnya itu ya. Nah, Yes, ketika kita terus-terusan mengabaikan, dari betul. psikis tersebut akan membentuk energi tersebut menjadi nyata itu. Nah, nyatanya apa? Nah, itu di fisik Hmm. gitu. Jadi ketika kita menahan sebuah emosi, ketika kita menahan kekesalan, ketika kita menahan eh, hal yang terpendam, ya kan? Ya jadi energi-energi ya kan, itu kan Nggih, energi-energi kemarahan, energi-energi ketidakterimaan ya kan. iya, Energi di mana kenapa aku harus dibeginikan,
kenapa aku harus kayak gini, kenapa aku harus menerima kayak gini, kan kayak gitu tuh. Nah, Iya, energi itu ketika kita simpan, tidak kita rilis, tidak kita lepas, tidak kita hempaskan, tidak kita coba untuk bersihkan di dalam pikiran kita, nah terjadi asam urat, pegelinu, boyoen. Ya, betul loh. Betul makanya itu Mas Andro. Memang ada kaitannya. simpelnya di situ. Oke, sekarang Iya, kita injak ya. Nah, untuk merilis tadi ya. Nah, ini kan teman-teman ini kan ya setidaknya eh, sampean juga bisa membantu teman-teman untuk memberikan pandangan dan gambaran iya. bagaimana merilis itu semuanya dari hal yang paling sederhana dan sampai yang paling rumit. Nah, sampai endingnya nanti mangan sego pecel nanggone omahku. Lah, itu ujung. Nek wis mentok nanti gak kena. Betul, betul, betul. Oke, silakan Mbak Puji. Jadi gini, untuk lebih biasa ini banyak ya mungkin teman-teman yang sudah mempraktekkan ini tapi nggak sadar. Mm-mm, Pernah nggak teman-teman ketika kesal sama orang atau apa? Dulu lah kita itu sering nulis buku diary. mm-mm, Kalau zaman sekarang nyebutnya jurnal. mm-mm, Padahal dengan kita curhat, kita nulis asal ngomong nulis saja. mm-mm, Kemudian, tapi jangan nggak usah disimpan. Habis mm-mm, nulis, ceritain semua kejadian hari ini yang bikin kesel apa. Usahakan setiap hari sebelum tidur. Tulis aja semua. Misalnya kesel sama majikan, ya wes tulis aja apa kekesalanmu. Keluarin, mau maki-maki, mau marah-marahin. Kan nggak ada yang baca, nggak ada yang lihat, mm-mm. nggak ada yang dengerin. Kan diri sendiri. Tulis aja semuanya, habis itu kertasnya bisa dibuang, diremes-remes, sobek-sobek, buang. Itu itu bisa membantu merilis. Sebelum tidur ya usahakan. Kalau untuk yang ini. Nah, ada juga yang mungkin teman-teman yang kalau malam keluar gitu, bisa keluar kan ada nih teman-teman yang Mm-mm. tempatnya mas bukan di apartemen atau yang jaga anjing gitu, Iya, iya. biasanya malam kan bawa keluar. Nah, itu coba aja kalau keluar malam eh, nggak usah pakai sepatu atau sendal, nyeker bahasa Jawa nih. Mm-mm, mm-mm. Sambil diniatkan membersihkan eh, seluruh energi negatif yang di tubuh, intinya diniatkan dengan membersihkan itu itu akan membantu juga Membumi, membumi grounding, bahasanya. iya membumi, Brownie. grounding. Aku Nggih, aku mau membaca sampai mau ngomong itu membumi grounding. Bahasa Inggris. nggih, Oke, membumi nggih, ya. Oke, oke, oke nggih. lanjut. Itu Jadi bisa membantu. menulis, menulis. Terus kalau ada waktu keluar membumi ya. Kan ada juga Nggih. yang katanya memeluk pohon. Nah, itu loh, kalau loh, itu memang bisa Mas Andro. Mungkin Ya, yang ya, ya. yang nggak tahu dianggapnya wong stres. Ya, Saya ya. itu kalau tidur, saya itu sampai temen saya gini, coba deh, kalau kita kan jalan biasanya hangsan gitu Mas Andro. Tak Yes, yes. ajarin temenku, kamu peluk aja pohon itu, apa yang kamu rasain habis itu deh. Kok enak ya habis itu kayak enteng badan. Itu salah satu cara tapi saya ajarin kamu bacain doa niatmu bersihin, intinya membersihkan energi negatif yang ada di dirimu gitu. Intinya biar kamunya juga ringan gitu. Tapi biasanya kalau saya lebih ke gini, saya ingin saya minta tolong untuk dibersihkan seluruh energi yang tidak memberdayakan diri saya. Hmm. Soalnya kan positif negatif kita tetap butuh ya Mas Andro gitu. Jadi saya Ya. tetap lebih Oh. ke energi yang tidak memberdayakan gitu. Jadi itu nanti kan sudah Ya, otomatis ya, ya. di Yang intinya menyerap, tidak mm-mm, memberdayakan. Maksudnya zaman yang mm-mm. menyerap kayak batu-batuan, kemudian Enggak, maksudku pepohonan. doanya itu minta dibersihkan dari energi-energi yang tidak memberdayakan diri saya gitu. Jadi Hmm. energi yang mungkin intinya tidak relevan untuk tubuh saya yaitu akan terbersihkan oleh alam tersebut gitu. Itu Itu cara-cara sederhana ya. pakai kalau enggak mandi. Nah, ini yang paling mungkin semuanya ngalami ya, baru selesai kerja kan mandi. Hmm. Pastikan malam mandi teman-teman itu aja mandi diniatkan dengan membersihkan Diri. seluruh energi-energi negatif yang nempel di tubuh gitu. Itu yang paling simpel ya untuk teman-teman, itu sangat bermanfaat. Jadi Mm, hal-hal diniatkan. resep yang dilakukan tadi itu sambil kita self talk ya. Jadi kita berbicara Iya. dan menyebut Mm, Sang Pencipta lah kan, iya, menyatukan diri ya kan. Jadi iya. tidak Mm. hanya melakukan tindakannya saja, tapi dalam dirinya juga diresapi. Ini yang juga mungkin beberapa ahli bicaranya meditasi. Ya, Meditatif sih mungkin lebih tepatnya ya kalau yang boleh. begini.
Jadi yang sambil kita melakukan sesuatu dan tidak mengkonsentrasikan, kalau meditasi kan mengkonsentrasi. Kalau Diam. meditatif itu ada Lebih sesuatu gerakan yang kita menghayati. Mm-mm. ada sesuatu yang bisa dilihat. Oke. Mm-mm. Mantap. Jadi ini ada lagi dia ngomong, "Nah, kalau saya stres saya minum bir di bar sendirian, nangis ke klub, beli apapun yang saya mau, makan pedes dan bikin konten yang viral biar emosiku keluar tapi tetap dapat duit. Karena kalau curhat sama teman malah dijadikan senjata, kalau pas berantem malah dibongkar, ujung-ujungnya jadi penyakit baru." Itu pendapat. Bagi Anda yang bisa melakukan itu silahkan. Tapi orang-orang yang tidak punya prinsip seperti sampean, tidak mengikuti apa yang sampean lakukan, ya nggak apa-apa. Itu Iya, Anda mau melakukan itu silahkan. iya, Tapi bebas. tapi saya tidak menganjurkan itu Saya kepada. tidak menyarankan itu betul. Itu Iya. justru kalau mau sadar ya, maaf untuk yang komen ya gitu. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi itu sebenarnya justru ada banyak hal yang masih tersimpan, tidak Akan nambah terselesaikan, nambah tidak nampak. masalah. Ah, Itu masalahnya akan mewujud nanti di ya, kedepannya, bukan mungkin di hari ini. Kalau mungkin kita mau sadar, masalah kita hari ini itu cuma antara kita yang sibuk mikir ke belakang atau kita yang sibuk mikir ke depan. Udah, itu aja. Nggak ada yang lain sebenarnya. ini ini ngomong ini ngomong mangan pedes ya malah nu mules wetenge nek gak kuat pedes, nek mangan bir kok akhirnya kena liver terus-terusan. Ya kan tetap itu jadi banyak kan berarti kan tetap tidak efektif caranya. Ya nggak Mm-mm. apa-apa. Ya Ya, nggak apa-apa. saya yang tidak menganjurkan, bukan Anda menganjurkan, saya tidak menganjurkan teman-teman kayak sampean, Kak Egi, gitu aja. Apa aja ya. Bebas sih. Iya, Masing-masing pribadi kan itu boleh lebih dia sendiri. berpendapat. Boleh. Tapi Iya kan boleh. kita Bebas. kita tidak menganjurkan pendapatnya dia ke teman-teman gitu. Kita aja. Iya. Boleh beda kan tidak ada So, masalah. iya boleh. Beda nggak masalah. Nggak ada yang Nggak baik. Nggak popo, ada yang buruk. just Bebas. realizing my feeling, yo nggak popo, wis gitu aja. Karena kan ada Mm-mm. ya seseorang itu ketika tidak bisa menerima pendapat orang lain, ada Iya. banyak. 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 Hongkong ini ketika seseorang itu punya pendapat, wah hantem, hajar, jebret, 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 boleh. Tanpa mikir. Dan saya menerima, nggak apa-apa, Iya. Iya. boleh. Monggo itu tadi kan saya membacakan komen. Nggih. 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 Saya selalu membaca komen. Oke. Nah, terus habis itu ada lagi, Mbak. Kalau Nggih. ada yang tadi bilang curhat sama temen malah dijadikan senjata kalau pas berantem. Ya, temennya sampean yang kayak gimana yang dicurhati? Ya berarti enggak usah curhat. Iya. Solusinya satu, seperti yang saya bilang tadi. Sebelum tidur, apapun keluhanmu tulis di kertas, habis itu difoto. Ya, ya, ya. Itu sangat membantu. Terus Kalau enggak, ngomong aja, ngomong tapi jangan ngomong sama diri sendiri, self cerita talk, self talk. keluhannya. Tapi jangan yang ke apa ya, negatif. Maksudku, jangan yang kamu goblok atau apa ya bahasa Ya, bisa kayak gitu jangan gunakan. Jadi lebih sekedar kita cerita kita hari ini ngalamin ini misalnya nih kayak aku hari ini kita melakukan kesalahan ini tapi nggak apa-apa ya wajar hari ini kita melakukan kesalahan ini ya kita besok perbaiki lagi bareng-bareng gitu itu akan justru lebih membantu dirimu sendiri itu justru benar-benar sangat bermanfaat untuk dirimu gitu daripada kamu dengan kita bercerita apa yang menjadi masalah kita itu sebenarnya itu malah untuk kita yang belum selesai ya untuk yang belum selesai dengan diri gitu ketika dia menceritakan karena kita kan harus bisa membedakan nih kalau kita sekedar cerita ngegosip pokoknya bahas kayak gitu-gitu itu justru membentuk sebuah energi negatif. Bedakan ya cerita dengan yang misalnya saya cerita saya pernah mengalami ini tapi dalam maksud saya sharing dengan yang saya cerita saya mengeluhkan itu beda loh. Jadi itu nanti Ah, kalau kita ceritanya mengeluhkan itu justru membentuk sebuah energi negatif balik lagi ke diri kita sendiri. Nggak kemana-mana kok apapun yang betul, kita betul, betul, doakan itu baliknya ke diri kita sendiri gitu. betul, betul. Kalau saya ini saya sependapat. Jadi kalau kita memang ngeluarinnya energinya itu negatif, ya Iya, balik lagi, balik betul. lagi. Nah, walaupun positif juga balik. Iya Menurut saya balik. Iya, energi itu memang energi itu bisa berbalik kan. loh, Makanya karena kan
Mm-mm. Kalau mau kita sadari, kita Mm-mm. ini kan semua yang ada di semesta ini kan energi bentuknya. Mm-mm. Nah, energi itu ya wis cuma di situ-situ aja muter-muter. Maksudnya nggak bukan berarti kalau kita berudah sadar nggak gini, teman-teman udah berbuat baik sama orang, berbuat Mm-mm. baik nih. Mm-mm. Tapi dari berbuat baik itu ada ketidak masih yang grundel. Di Mm-mm. balik kayak dia itu udah tak bantu gini gini gini. Tapi itu kan artinya kita grundel. Yang terjadi energi positifnya apa negatifnya? Justru negatifnya. Betul, betul. Jadi nggak misalnya mendingan kita itu nggak usah ngasih apa-apa tapi nggak usah sudah diem lah gitu. Daripada kita ngasih tapi ngomong sesuatu yang negatif itu justru nggak baik untuk diri sendiri. Itu Mm. akan jadi masalah juga untuk diri sendiri gitu. Oh. Jadi mendingan diem. Kalau ada, kalau bisa ya kita berikan. Intinya kalau kita mau melakukan sesuatu itu nggak usah dengan kalau bisa lupakan aja lah. Kita nggak perlu menceritakannya lagi. Sudah. Ibaratnya kita Habis pup di itu. diri kita, selesai di diri kita. Iya. Jadi sudah kayak kita pup itu Selesaikan sudah di diri. selesai kan kita nggak mungkin menceritakan aku tadi pupku warnanya ini begini kan nggak itu. Selesai Sudah di diri selesai kita. gitu. Nah, Iya. ini yang terjadi. Ini yang terjadi kepada teman-teman. Jadi nggak selesai di diri kita. Hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Itu tidak bisa mereka asop. Nggak bisa kita absorb. Ya kan? Tapi Iya. dipantulkan. Akhirnya yang terjadi ya kericuan. Akhirnya yang terjadi ontran-ontran. Karena tidak diabsorb. Kenapa tidak diabsorb? Nggak kuat nampung. Karena belum lebar. Tidak Iya. tidak Setuju. punya kapasitas. Ya kan? Setuju. Jadi inilah yang makanya kenapa kok dunia ini rusak. Iya. Dunia rusak itu karena sekali lagi ya kan. Sekali lagi kita tidak mengabsorb hal yang buruk, selesaikan di diri kita. Hal yang Iya. buruk Betul. jangan dilempar lagi keluar. Ibaratnya kan hal yang buruk itu bola panas. Bola panas di tangan kita. Kita nggak coba jadi air untuk kita matikan. Tapi Iya. kita lempar lagi ke sebelah. Kita lempar ke sebelah. Lah ya sebelah ya kepanasan nggak gelem dilempar lagi. Dilempar lagi, Iya. dilempar. Ya Betul. analoginya kan begitu itu. Iya. Kita nggak bisa Memang. menjadi penyerap energi di mana ketika hal buruk. Tapi ya saya berusaha insya Allah 6.000 telepon dari saya. Hmm. Ya sayanya yang tampungannya agak Makanya meledos. kan saya ngomong kemarin sama Mas Andro. Coba lah intinya kayak yang Mas Andro ini hebatnya, maksudnya hebatnya dalam artian gini. Sanggup mendengarkan kan otomatis yang mau tidak mau kan yang diceritakan sebuah keluhan-keluhan teman-teman gitu ya. Yes. Dan nggak semua orang mampu menampung energi-energi tersebut gitu. Nah, Iya. makanya itu penting untuk yang maksudnya yang di sini ranahnya itu lebih ke perbanyak itu tadi gitu, perbanyak grounding, perbanyak membersihkan, perbanyak rilis karena apa? Mau tidak mau memang ya itu energinya bisa nyangkut, bisa nempel gitu. Makanya kita harus benar-benar memproses diri kita gitu. Usahakan juga kalau sebelum tidur itu 30 menit sebelum tidur itu sudah nggak megang HP. Saya itu sudah semenjak pokoknya banyak kejadian kemarin tuh udah yang stop HP. Kalau malam itu pokoknya sudah sebelum tidur 30 menit saya itu udah nggak HP-an. Pagi bangun 30 menit setelah bangun itu saya nggak megang HP. Jadi saya itu biasanya agak siangan balesin WA atau apa gitu. Jadi nggak yang langsung auto. Kalau dulu kan buka mata aja yang dibuka langsung apa Yes. HP. Yes. HP itu sampai ketiduran itu energinya menempel di kita. Hmm. Karena terus apalagi yang kita ketiduran sambil nonton YouTube biasanya ya Mas Andro. Ya nonton Banyak kan. channel saya nonton sampai Ya kalau ketiduran. edukasinya positif is oke nggak masalah Mas Andro. Biasanya teman-teman sadar nggak dengerin lagu galau-galau sampai ketiduran. Ya, 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 ya. Itu alam bawah sadar kita nggak bisa membedakan loh. Itu Ah, ah. beneran apa enggak. Justru itu membentuk masalah baru di kehidupan kita. Bawa masuk ke alam bawah sadar ya. Berarti Ya, betul. sesuatu itu kita masukkan secara bawah Dan sadar karena kan kita tertidur. iya, dan untuk sembuh dari keadaan-keadaan itu, untuk menyembuhkan Mm-mm. alam bawah sadar kita untuk bisa benar-benar sembuh, kita nggak terjadi mental block kembali itu nggak cukup sehari 2 hari, Mm-mm. nggak cukup sebentar Oke. gitu, waktunya itu lama gitu. Keren-keren. Ini ada pertanyaan ini dari Mbak Lili. Kalau aku mau pinjam uang katanya besok dipinjamin, ternyata nggak jadi dipinjamin. Terus masalahnya buat saya tidak membenci orang tersebut gimana Kak?
Galau pol. Wah, seru 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 ini pertanyaan. Monggo Mbak Puji. Jadi Berarti, eh, dianya yang mau, misalnya saya mau pinjem Mbak Puji ini kan. Nah, nggih. terus Mbak Puji katanya ya besok saya pinjamin, tapi terus endingnya Mbak Puji nggak mau minjemin saya. Lah sayanya jadi galau pol. Nah, ini Gimana pernah saya di pengalaman saya. Saya gimana pernah gimana dapat pengalaman ini. gimana Mbak Puji? Jadi pasti kita marah ya gitu. Marah Hmm. iya, kecewa iya, karena sudah diandelin kok nggak jadi gitu. Yes, yes. Tapi nah, dari situ kita kita lebih ke akui dulu perasaannya. Oh iya, aku kecewa. Nah, ketika kita sudah kecewa, ya wis, terima kita memang Mm-mm. mungkin bisa dibilang kalau saya minjem, ya mungkin saya balikinya nanti juga ada intinya kita nggak pernah ngerti kejadiannya ke depan apa. Mm-mm. Ada saja bisa jadi kendala, berarti ya sudah diterima. Nah, balik lagi nih ke permasalahannya. Pinjam itu kebutuhannya untuk apa dulu? Mm-mm. Misal kebutuhannya memang mendesak, ya mungkin kita bisa mencari ke teman yang lain gitu. Kita nggak usah marah, kita abaikan ke temannya. Temannya lebih ke ya sudahlah nggak apa-apa. Kita pahami mungkin dianya juga lagi butuh. Temenmu kalau minjemi nggak jadi itu pasti mesti lagi butuh juga orangnya. Wes gitu aja. Nggak usah dibikin sampai dongkol, nggak karuan, nggak usah. Nggak apa-apa, biarin mungkin dianya juga lagi butuh. Jadi solusinya ya mbaknya balik lagi itu kebutuhan yang hari ini dengan uang yang mau dipinjam itu bisa nggak ditunda? Paham nggak maksudnya? Maksudnya gini, misalnya eh, saya mau minjem nih, kan nggak jadi dipinjemin. Nah, jadi saya lebih mikir, oh ya mungkin oh, uangnya kalau untuk orang berobat itu beda lagi ya. Itu mungkin memang kebutuhan mendesak. Nah, itu kita masih bisa mencari jalan lain gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ya sudah, kita kalau emang nggak penting gitu, misalnya cuman sekedar buat beli HP atau jalan-jalan atau liburan, ya wes lah, mosok ngempet di ra iso sedilu gitu aja loh. Tuh, Mbak Puji masih bijaksana. Kalau aku nggak, kalau aku ya namanya Mbak Lili sampean mau pinjem, dijanjiin sama temen sampean, ya kan. Kemudian temen sampean nggak ngasih, kemudian sampean galau tambah tak no pisan karo aku. Nah, itu saya loh ya, sorry to say Iya, Mbak Lili. nggih, Aku bilang, nggih. kalau Anda pinjem terus nggak dikasih, kalau Anda memang mau pinjem, kasih jaminannya. Aku punya 6-10 gram, aku pinjem duitmu 500 pasti dikasih. Iya, betul setuju. Biasanya ada Iya ya, ketidakpercayaan juga. tapi terus Nggih, paham. habis itu Sabar. kitanya mikir, kok aku goblok ya, kenapa nggak tak gadein sendiri, kenapa tak pinjemin orang? Iya, Berarti dia mulai berpikir. iya. Kalau Jadi, enggak, apa yang dipunya aja nah, punya kita apa? diusahakan. Paspor. Ya kalau itu jangan toh. Nggak gini loh, Mbak. Mungkin Kita lebih baik. ini kan Nggih, yang bertanya, yang galau itu kan yang bertanya. nggih, nggih, Nah, nggih. kalau yang galau itu yang mau dipinjemin, nah kita berbicaranya lebih lembut. Ya, Nggih. kasih tahu nggak apa-apa, aku nggak duwe sepurane, aku kemarin janji, aku ngingkari janji, mohon dimaafkan. Nah kalau yang minjemin kayak gitu, kalau tapi kalau Mm-mm. pinjem yo gaspol nih aku Tapi nggak. sebenarnya gini loh, sebagai kita yang di kita sendiri yang sebagai pihak yang minjam gitu, yang mau minjam kan gitu. Ya harusnya kita mendingan menurutku pribadi ya mungkin dari beda orang kan beda pengalaman nih Mas Andro. Kalau dari yang berbagai pengalaman yang tak alami, mungkin lebih milihnya gini. Tak usahakan sesuatu yang saya punya tak jual. Itu prinsip saya sekarang. Makanya lebih baik saya menjual apa yang saya punya, saya Daripada saya kehilangan. minjam. Ya karena balik lagi kita minjam itu ya antara baik dan buruk gitu aja sih. Nggak, soalnya gini Mbak, aku ada sertifikat tanah saya 1 hektar ya misalnya. Saya pinjam 12 juta, tak titipin karena kan kita menguangkan 1 hektar itu tidak bisa cepat kan. Tapi ketika orang lain punya, Nggih. saya pinjam 12 juta, saya taruhkan sertifikat saya, kita bikin penulisan, itu cair cepet, ya kan? Kan kita pakai logika, mau minjem cuman bahasa minjem tok. Ya sapa ae wong iso toh. Kadang ada sesuatu yang memang kita harus benturkan di kepalanya supaya dia itu sadar. Iya Itu saya, memang. Mbak. Itu saya ya. Sorry, sorry itu Nggih. saya Paham, paham. saya bukan bukan apa ngekei solusi. Kamu galau, salahmu dewe kan. Seperti itu. Ini kalau Iya, si paham. yang galau itu yang peminjam. Zaman hari ini Iya. orang orang mau Iya, minjem ya piye gitu loh.
Makanya sebisa mungkin ya sadar diri. Kalau kata channel sebelah, sadar diri, sadar hati, sadar posisi. Channel sebelah Betul. ada benernya. Oke, Nggih. next lagi kita bahas. Nggih. Yang satu ini cek gak terima. Jadi ya inilah, ada teman kita di mana dia kritis tapi tidak bisa menerima pendapat orang. Nah, ini juga salah satu persoalan kan. Jadi Iya. di dunia ini yang sekali lagi, di dunia ini orang selalu menampilkan pendapat orang. Orang selalu menjadikan pendapat orang itu tidak lebih baik dari pendapat diri kita. Nah, ini menurut kajian ini juga bagian dari penyakit yang Iya nantinya memang. muncul penyakit. Setuju. Gimana Iya, gimana, Mbak? setuju. Gimana menurut Mbak Puji? Kan kalau dengan kita nggak, berarti kalau kita nggak bisa menerima pendapat orang lain kan ada masalah dalam diri kita. Betul. Nggak mungkin, karena kalau kita sadar, kalau kita tahu gitu, kita itu nggak ada sesuatu itu yang apa bentuknya paten gitu. Mm-mm. Wong nafas kita aja Ya, nggak paten, napas nggak aja ada loh kita nggak sesuatu paten, yang pasti ya. nggak ada. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa mengikuti perkembangan apapun itu. Mm-mm. Apalagi kalau kita mau hidup di bumi, namanya kumpul sama orang banyak, nggak cuma satu orang, ya kita nggak bisa nggak nurut benernya satu orang aja. Ya mau nggak mau kita harus bisa membalance diri kita harus bisa bersikap fleksibel. Misalnya gini, pendapat saya misalnya benar nih Mas Andro, pendapat saya benar, kan benar menurut saya, belum tentu menurut Yes. jenengan. Nah, Ya. dari sini kan berarti apa yang bisa saya ambil dari jenengan, begitupun sebaliknya kan gitu. Jadi nggak bisa kita yang harus aku bener kok wisan, aku kudu bener, nggak bisa. Sejak kapan kita selalu kalau kita selalu merasa benar itu, coba ke psikolog dulu, dicek kejiwaannya, mungkin ada masalah. Nah, dia makanya bilang, dalam pikiran orang mengeluarkan masalah juga beda-beda, tidak bisa berpatok pada satu cara. Itu memang benar kan Mbak E tadi menyampaikan, kalau bisa nulis ya nulis, kalau nggak bisa nulis ya grounding, kalau nggak bisa Nggih, grounding mandi. Jadi itu banyak solusi. Lah kalau dia kan tadi solusinya udah disampaikan. Terus kalau nggih, bilang kalau nulis saya, nek nulis saja itu nggak berlaku buat dirinya ya nggak apa-apa. Kalau nggak berlaku buat Anda itu nggak apa-apa. Terus jangan bicara dari psikolog nggak laku. Kita tidak berbicara psikolog, ya kan? Menurut saya, ya memang psikolog itu belajar dari ilmunya. Aku aja berani diadu kalau sama psikolog secara teori dia menang. Tapi iya, kalau kalau psikolog yang baru nerima 6.000 masalah teleponan dari teman-teman, terus gak hmm, dibayar, kira-kira piye? Nah, kan betul, gitu. Menurut saya sesederhana itu. Dan nggih, apa jenenge yang komen ini tadi berasa bahwa setiap eh, jadi ada sesuatu hal gitu, ada sesuatu hal tapi ketika diajak ngomong ya arah-arah komennya tapi panjang sekali. Itu oke nggak apa-apa. ya Ya, nggak apa-apa, namanya juga, kita kita mengeluarkan something something dan selalu dikritisi, ya kan? Bagus iya nggak apa-apa, itu ya. Jadi itu nggak oke, apa-apa, kita balik lagi ya. nggih, Untung nggak monggo, pinjam, Mbak Lili untung nggak pinjam sama Pak Sandro, jelas. Ini yang komen dari YouTube. Makanya saya selalu bilang, Mas saya mau minta tolong apa? Saya bilang kayak gitu kan. Kalau masalah nggih, pinjam uang, please. Saya tidak ada. Tapi datang ke sini, ayo makan nasi pecel bareng, makan bakso bareng apa? Tapi no bareng. betul, Itu Mbak Lili. Bener. Aku kalau ada orang ngomong dan itu persoalan pinjam duit, itu bagi saya sudah langsung anarki saya. Jadi saya lebih baik karena gini, ketika kita minjemin, kita minjemin dan kita nggak minjemin, itu dua-duanya kita akan kehilangan teman. Bagi iya, saya, iya dua-duanya memang, akan dua betul, kehilangan. Tapi kalau sampai saya kasih pinjem uang, saya kehilangan tiga. Lebih baik saya kehilangan dua daripada saya kehilangan tiga. Kan iya, seperti itu. Jadi sesederhana itu aja. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau memang kalau saran saya mau pinjam uang, udah pastikan aja punya apa yang ada di rumah. Kalau memang nggak seperti Samen tadi bilang kan Mbak, nggih, Mbak Puji bilang kan, ya jual iya, apa yang kita punya, selesai. Itu akan lebih lebih melegakan. Makanya orang merasa bahwa kehilangan atas dirinya itu nggak mau. Tapi kalau orang lain yang kehilangan, kitanya yang suka, kitanya yang bahagia. Nah, berarti yang bermasalah siapa? di situ persoalannya. Makanya tak gaspol gitu loh. Saya Iya, juga di konten saya juga membahas kita itu tidak siap kehilangan, ya kan? Kita padahal kita manusia itu selalu kehilangan, ah,
Yang Orang pertama kita kita nafas saja kehilangan. kita kehilangan dan kita itu nggak punya hak milik. Ya. Semuanya bakal akan hilang. Jadi cepat atau lambat kehilangan itu pasti akan ada di dalam diri kita, bahkan di kehidupan kita, ya kan? Pasti hilang. Wong umur aja, nggak usah ada orang yang minta loh. Tambah suwe ya tambah entek, tambah suwe ya tambah tuwek. Nah, Betul. ini kesadaran diri yang nggak muncul. Nah, ketika kesadaran nggak diri yang nggak muncul, inilah yang menyebabkan dunia ini rusuh. Makanya itulah pentingnya kesadaran diri. Sebenarnya makanya kenapa sekarang banyak orang yang belajar untuk sadar itu belajar gitu. Sadar aja belajar. Loh, kalau kita nggak belajar kapan kita Betul. bisa gitu? Kita itu harus belajar. Makanya penting banget untuk kita memahami, mengenali diri. Kenapa saya ketika Mas Andro, ayo Mbak kita sharing saya mau gitu. Karena menurut saya, ini menurut saya ya, nggak tahu kalau Siap. menurut teman-teman nggak butuh nggak Bisa. apa-apa lah gitu. Karena dari Boleh. pengalaman saya pribadi dan Betul. dari apa yang sering saya dengarkan dari beberapa curhatan teman-teman di YouTube yang saya sempat lihat di TikTok juga kayak gitu, saya tahu teman-teman banyak yang membutuhkan yang namanya edukasi untuk kita lebih memahami dan mengenali diri gitu. Karena kalau kita nggak kenal sama diri kita, ya itu kenapa banyak yang kejadian hal sekarang itu kenapa banyak masalah sing aneh-aneh istilahnya kan Kenapa gitu. kenapa kenapa channel saya laku? Ah itu. Ngomongnya gitu aja toh, Mbak. Iya, betul betul. Kenapa channel saya laku? Kenapa channel yang cerita-cerita itu banyak diteleponin karena nggak menyadari dirinya sendiri gitu. Nah, makanya kan perlu pentingnya belajar gitu. Makanya saya itu seneng ketika di ini kesempatan gitu. Kenapa saya maunya kesempatan karena otomatis banyak teman-teman yang senasib juga istilahnya gitu. Seperti senasib sepenanggungan gitu. Kita memerlukan gimana sih caranya untuk agar kita bisa tetap survive di sini. Masa ya kita pulang berangkatnya ke sini sehat. Pulang-pulang diangkut Pak Purnomo lah iman toh. Itu Pedot. kasarnya. Sampai Itu nih kan kasarnya kayak gitu. sampai nih so yang ngelawak. Siap. Oke, Mbak, kita jawab komen-komen sebentar ya. Mbak Nur Caula doanya terima kasih ya kan. Mbak Ririn yang menyimak kontenku aja puyeng katanya. Sing curhat apalagi yang ngeyel. Kok bisa Mas Andro gak amber ya? Ora amber juga Mbak. Pedot jantungnya wisan wis direparasi nang pooi Mbak wisan. Terus Mbak Nur Caula sehat selalu, Mbak Iin hadir. Terus untung nggak pinjem sama Pak Sandro kata Mbak Lili. Terima kasih punya Pak Sandro dan kakaknya. Iya Mbak Lili, jangan marah ya Iya. Mbak Lili ya. Yang namanya pertanyaan ya kita akan jawab. Mbak Akan, Foto Walks, selamat malam Mbak Uma Agung dan Kak Egi Darmawan. Maaf, sampean salah baca. Perasaan aku nggak salah baca. Perasaan aku kalau sama sampean salah terus gitu. Nggak ada yang bener gitu aja. Sing, Jadi sing semua bener, sing salah yang penjara aja nih Mas Andrew. Bener lah. kabeh. Iya, 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 iya. Oke ya, jadi sebenarnya kayak teman-teman kena penyakit yang rata-rata ya selama ini juga banyak yang mungkin tidak terkuak ya sekali lagi tidak terkuak dan Iya, teman-teman cenderung menyembunyikan ya penyakit-penyakit di mana itu ada miom, penebalan dinding rahim, kemudian kanker, kemudian kadang-kadang pegelinu, terus kadang-kadang sering kepala pusing, bahkan yang telepon saya itu kadang-kadang sehari minum Bodrek sampai 2 sampai 3. Nah, kadang-kadang saya kalau itu, kalau kita telaah ya berarti tadi ya Mbak, salah satunya. iya betul. Saya itu dulu Mm-mm. minum, kalau nggak minum Panadol 5 itu saya nggak bisa tidur. Gila. 5 Mbak. Nggih. Nah, Saya itu itu pernah minum satu itu cuman buat tidur. satu plek. Sebelum saya sampai di titik ini ya gitu. Saya pernah Satu sampai plek itu sudah. berapa lama Mbak? Itu itu sudah sejak saya di Singapura sudah 4 tahunan. 4 tahun yang lalu. Iya. Sampai berapa tahun sampai minum itu? Atau Eh, berapa bulan? saya minum itu hampir hampir setahun. Dari Satu situ tahun Mbak. itu dan anehnya kalau nggak Panadol merah nggak mempan. Mempan. Kan yang paling tinggi merah. Ya, 1 tahun Mbak. Sampai akhirnya saya mengalami banyak hal yang ya wis akhirnya tidak di Bisa, situ. bisa diceritakan apa enggak kira-kira? eh,
Bisa Ya nggak apa-apa. kapan-kapan Kalau di next kalau ini. keberatan ya nggak apa-apa. Kalau bisa, Sebenarnya nggak keberatan sih, heeh. terlalu banyak. Nggak, Oh, kalau itu tipis-tipis justru saja. Yang di sampai, poin pertama atau yang menurut sampean paling paling utama lah. Kalau jadi yang gini, penyebab saya itu kan justru sebenarnya ada di inner child-nya saya. Mm-mm. Puncak masalah pertama saya itu di inner child sebenarnya. Cuma saya kan nggak menyadari itu dari dulu. Makanya kenapa saya sampai paham ternyata penyakit fisik kita itu justru terjadinya dari pikiran kan gitu. Sampai akhirnya saya sendiri juga sudah ke psikolog, ke psikiater. Siap. Psikiater sudah Mm-mm. di psikiaternya yang terdiagnosnya borderline personality itu minum obatnya juga selama 10, pokoknya cuma 10 hari itu ya lumayan nebusnya 1 juta. Mm-mm. Makanya saya itu seneng banget ketika dapat kesempatan untuk sharing kayak gitu, karena apa? Kesehatan mental kita tuh lebih penting dari apapun. Iya. Mau kayak gimana pun, kamu mau kehilangan apapun, yang paling nggak enak itu adalah kehilangan diri sendiri. Kita Mm. sampai nggak bisa jadi diri kita sendiri. Mantap. Kehilangan diri Dulu sendiri. itu kita Nah, mau terus makan, ibaratnya kita sebagai pekerja, banyak nih teman-teman, nggak cuma saya. Mau makan aja loh kita kepikiran yang di Indonesia. Nggak jadi makan enak. kehilangan diri sendiri ya. Nah, terus Ya itu kan sebagian dari kita kehilangan diri sendiri. Sampai kita mau beli baju aja loh, Iman. Hanya demi siapa toh? Kita orang-orang lebih banyak mikirkan orang-orang di Indonesia. Yang di Indonesia, sorry to say, nggak pernah mikir kita yang di sini. kita bahas 10 episode ini, Mbak. Mantap ini. Ini jadi bahan. Oke ya, kehilangan diri sendiri ya. Hal yang Kehilangan paling atas menyakitkan, kehilangan atas diri sendiri ya. ya, Menarik. Mbak, ini kita bahas 10 episode pun keren ini, Mbak. Nanti kita karena tahapan-tahapan. kalau iya, kalau ada yang bilang kehilangan bapak itu sakit, ibu itu sakit, kehilangan apapun itu sakit. Ya, kehilangan apapun itu memang sakit, tapi nggak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan diri sendiri. Sampai kita mau, ibaratnya mau berdiri aja loh, kita nggak bisa mikir untuk diri sendiri. Kita masih mikirin yang di Indonesia. Sampai makannya orang Indonesia itu kita pikirin, kita di sini nggak bisa makan, kita nggak mikir. Libur demi libur, kita sampai libur aja pilih nebeng ke temen daripada, Makan sendiri. iya, hanya untuk apa? Di tempat saya bisa nebeng, Mbak. Besok acara tapin lo di tempat kita boleh nebeng. Wah. Gak enek sing ngamuk kalau di tempat saya gak dicelaku kancane. Betul betul. Oke, luar Makanya, biasa ya Mbak. Ini jadi iya, kehilangan diri sendiri loh. Wah, mantap. Oke, sorry saya potong dulu kita jawab nggih, monggo. jawab komentar ya. Nah, ini itulah kenapa manusia disebut makhluk sosial. Terkadang kita membutuhkan orang lain untuk menampung cerita kita, kata Mbak Niatang. Di saat ada masalah setidaknya itu meringankan pikiran kita. Terima kasih ya. Ya, itulah yang ingin saya perbuat, Mbak. Jadi saya nggak bisa ngasih solusi atas Iya, masalah mereka, tapi setidaknya mendudukkan ini persoalan agar dia memahami. Ketika betul. sudah masalahnya dia paham dan sudah terduduk, maka dia akan bisa berpikir. Jadi mempermudah itu karena langkah dalam menyelesaikan masalah itu ngeklik on-nya dulu. Jadi Iya, merelatekannya kepada diri dulu. Ketika sudah relate, kenapa masalah ini terjadi, kenapa ini begini, seperti itu, terus bagaimana menyikapinya. Itu banyak yang tidak pada titik tersebut karena memang iya, capek terus mikirin sing lio-lio ini kadang-kadang ya seperti yang Mbak Puji sampaikan, kehilangan iya. diri sendiri bahkan Iya. mikir gawae dhewe bingung. Kan Oke. banyak Mas Andro, nggak cuma 1 2 orang loh itu, hampir 80% ya bisa dibilang. Nah, 80% loh semua PMI itu seperti itu. ya, nanti kita bahas episodenya dari 1, 2, 3. Jadi kenapa orang kehilangan diri sendiri episode pertama, kenapa kehilangan diri sendiri episode kedua sampai di titik 10 di mana akhirnya setelah ke 10 kalau mereka ikut semuanya mereka akan kembali. Oh iya ya, aku harus jadi diriku sendiri lagi. Aku harus Betul. balik lagi. Itu. Oke, kita jawab lagi yang di komentar karena ada pertanyaan, Mbak. Eh, Oke. gimana menyikapi temen yang menjauh karena pinjam uang tidak saya kasih? Monggo, Mbak An Uci duluan. Mbak Uci duluan. ini berarti temennya yang minjem nggak dikasih terus menjauhi. Heeh. Diambil positifnya aja. Karena gini, kalau kita dipinjemi berarti bisa jadi dia nggak balik nih. Ya. Sebenarnya kita nggak masalah kan, gini loh. Kita itu nggak semua hal, kalau
mendingan kalau prinsip saya ya, mulai setelah banyak, intinya balik lagi ke dari pengalaman, saya itu sudah di yang gini, daripada minjemin mending tak kasih seikhlasku. Yang Hmm, penting aku siap, karena ketika kita meminjamkan uang berarti kita siap untuk kehilangan uang tersebut. Kenapa begitu? Karena banyak tau teman-teman yang minjemin tapi nggak dikembaliin, hilang, ya. bablas. Makanya kita siap minjemin berarti siap uang itu hilang. Hmm, Jadi kalau mau minjemin itu dipikir dulu. Aku siap nggak kehilangan uang ini. ya. Tuh. Jadi kalau Jadi, nggak siap, nggak usah dipinjemin, nggak apa-apa. Nggak dikancani ya apa-apa. Kancan sama kara Mbak. nah, kancanan sama Mbak Puji katanya. Kalau Mbak Ririn gimana menyikapi teman yang menjauh? Nah, aku gak ngurus, Mbak. Bah, Iya, semakin kamu jauh dari saya semakin bahagia. Nah, itu ya, kalau ya saya. memang betul. Nah, itu kan betul. Itu Karena kan nggak semua pasti gini pikiran. loh. Ya Berarti Mbak, gimana sekarang kapan nih bayar? logika. Kapan nih Nah, bayar? Kapan nih bayar? Kan resek jadi ini. justru kita stres kan. Iya. Nanti saya repot. Ya Allah nggak dibalik nih. Tak viral nih aja kan caku loh. Penyakit Nah, diri kan. betul. Betul, Tamen betul Mbak Puji. Jadi Mbak Ririn A, gimana menyikapi menjauh ya? Jarno, nek iso lokno pisan lunga sing adoh teko ngarepku ra koncoan karo kowe ya ragu diken nek aku ngono Mbak. Wis gak apa-apa. Percaya nggak percaya saya itu libur temennya cuma satu. Jadi saya cuma satu orang temennya. Nggak pernah ganti-ganti. Hanya dengan alasan apa? Nggak mau ribet dengan drama orang-orang gitu. Kalau saya temennya banyak sih Mbak. Sebenarnya temennya banyak. Temen ya itu. Maksudnya banyak temennya. Saya Cuma kebalik. yang tapi Saya ya temennya mungkin banyak, temennya banyak, ya Pak. Bahkan yang berteman dan mau berteman dengan saya sing butuh. Sing nek nah wis salah selesai, Ilan. mereka pergi dan saya lebih bahagia. Jadi nggak apa-apa, berteman aja sini. Kalau lagi butuh Tuh. sini, yang penting Mm, jangan butuh uang. Nek butuh nyocot, butuh diceramain ya, ya silahkan. Nggih, Telepon, nggih. datang atau makan. Tapi yo kembali lagi aku ndek bojo. Kadang-kadang nek sampai Iya. njaluk dirungok norong jam 3 jam bojoku suwe blenger. Sing ngamuk bojoku dudu aku. Iya, setuju. Iya memang. Lu ya bener nggak lu kan? Kan Iya, aku ngomong lah kayak gini nih. Aku ngomong kan sama sampean it's okay ya jam jam sekian kita mulai. Aku nek diajak ngomong pasti yo seneng lah. Aku karena bagi saya ketika kita ngomong itu sebenarnya transfer knowledge, transfer iya, pengetahuan dan dengan siapapun. Terlepas dia nggak pinter, terlepas dia lebih pinter, terlepas apapun menurut saya ya dalam ilmu komunikasi sampean kan mesti ngerti komunikasi itu kan terjadi hubungan dua arah itu nggih. terjadi transfer. Bahkan tidak aja knowledge, energi pun juga bisa tertransfer. Nah, Iya, persoalannya, energi kita lebih kuat nggak? Nah, itu kalau saya. iya, Kalau iya. saya, energi saya ketika berkomunikasi pasti akan jauh lebih kuat. Tetapi, kalau energi saya tidak terserap ya, sama yang mendengarkan, berarti sebenarnya kapasitas yang mendengarkan itu lebih gede daripada saya. Kalau saya loh ya, ketika saya ngomongin, terus saya nerocos saja, dan dia slow aja, dia tenang aja, dia nanggepi, saya langsung berarti energi dia lebih gede. Tapi Iya, ketika kita ngomong dan yang satunya mendebat terus, jauh energinya lebih kecil dari kita. betul. Iya, memang begitu. Nah, itu tuh kalau teori komunikasi ya menurut saya ya. Kayak tadi kan Dari, kita iya, ngomong ya, kita menjelasin, dibantah terus, itu energinya berarti kecil. Dia energinya besar karena nggak bisa nampung. Kalau orang yang, energinya besar kan pasti didengerin. Oh, wong iki kayak iya, piye sih? Kayak betul. piye sih? Kayak piye sih? Walaupun cuma dengerin tok loh, nggak balesin. Bukan berarti dia bodoh, tapi eh oh, dia lebih besar kalau itu menurut saya. iya, kalau yang dari teori, apa, peta yang kemarin pernah di-share kemarin yang dengan bahas itu, Mm-mm. orang yang energinya, frekuensinya lebih rendah dari kita, itu pasti kebanyakan, ya maaf, bukan bermaksud, jangan tersinggung ya untuk teman-teman yang Ya mendengarkan. nggak apa-apa keluarin aja Mbak. Nanti kalau tersinggung tinggal minta maaf kan selesai. Kita bahas teori Iya, toh. iya, betul-betul. Jadi kak biasa gini, kalau dari yang saya pelajari, orang Hmm. yang frekuensinya lebih rendah dari kita itu akan lebih banyak menyangkal, lebih Iya. banyak menyangkal dan pokoknya sejenisnya lah, hal-hal yang kurang tepat lah, kurang bijak dalam memberikan komentar kayak gitu. Biasanya itu orang-orang yang frekuensinya lebih Rendah. rendah dari kita gitu.
Kata Helmi Yahya juga begitu kok. Tanda orang bodoh, ya kan? Selalu menyela sebelum memahami. Iya, Selalu menyela sebelum memahami. Ya itu Helmi iya. Yahya, bukan saya yang ngomong. Jadi kadang saya pun, Semua saya coach menyampaikan itu juga, Mas Andro, sebenarnya. Banyak ya, coach menyampaikan itu juga. jadi kalau kalau saya kan memang makanya di 1 sampai 5 sampai 6 menit itu saya biarkan mereka ngomong dulu. Mereka berbicara dulu, saya mencoba memahami, bukan mendengar loh. Saya memahami kemana Oke, arahnya, kemana arahnya. Ya, ketika saya memahami, saya selalu minta izin. Ganti saya yang ngomong ya. Kalau saya ngomong jangan disela dulu ya. Ya kan? paham. Kalau sampean sela, aku selalu bilang, kalau sampean sela, maka sampean nggak dapat secara full. Coba dengerin dulu, karena rata-rata teman yang bercerita ataupun mengeluhkan sesuatu itu kadang-kadang bukan hanya meminta pendapat, tetapi pendapat dia ingin dibenarkan. Dia tidak masuk menurut saya. Kan Iya, kan sampean punya pikiran, aku punya pikiran. Ayo kita ngomong. Tapi nek saya suruh ngikuti pikirannya sampean, loh yang kok dhisik. iya. Enggak Jadi harus masuk. seimbang. Makanya aku nggak mau dibilang curhat, ya. Iya, Kalau curhat itu kan kita dengerin tok, ya kan? iya, Kita ngomong tok, lah kan. Nah, nek curhat. Tapi kalau Anda butuh diskusi atau masukan, ayo ngomong. Tapi kalau sampean memang pesenan nih, aku pingin ngomong tok aja dibalesi ngomong dari depan tak rungokno. Jadi jadi nah yang saya bingung itu ketika ketika ada yang curhat ya, misalnya bukan saya nggak tahu di kadang ya iya, kita teman-teman aja sempat jengkel. iya. Tempat lain pun juga ada yang cerita, lah mari cerita kok terus dipaidu. Berarti kissing maidu energinya jauh lebih kecil juga dong. Gak iso gak iso meresapi. Energinya kan lebih kecil frekuensinya berarti ya. Makanya penting banget untuk kita lebih baik menaikkan energi kita sendiri, fokus dengan diri sendiri dulu, sebelum kita itu membuka diri untuk mendengar curhatan orang-orang gitu. Maksudnya apapun itu bentuknya lah ya gitu. Saya lebih menyarankan lebih ke coba dicek dulu ke diri sendiri sudah pas apa belum. Kenapa begitu? Karena kalau enggak ya itu justru jadi malah benturan itu tadi. Mau nggak mau kan gitu. Betul. Friksi pasti. Nggak selesai. Energinya belum kuat nampung. Iya, justru malah itu akan menjadi dia sendiri malah nanti jatuhnya jatuhnya sakit ini itu karena apa? Ya karena itu tadi dia tidak mampu mengelola energi yang ada dalam dirinya. Betul. Betul. Jadi oke ya. Jadi kembali lagi bahwa psikis teman-teman itu juga berdampak kepada fisik ya. Ini makanya mensa Sangat 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 namanya berdampak. mensana in corpore sano. Itu bukan 80 kalau dari sumber yang saya baca mm, dan beberapa jurnal ilmiah juga 80% penyakit dari kita itu berasal dari pikiran. pikiran. Mm. Jadi kalau Jadi pikiran kalau untuk yang makanku cuma mie, sebenarnya nggak masalah kalau pikiranmu aman, sebenarnya gitu. Tapi bukan berarti nggak masalah ya terus mendino mak mie loh, Mbak-mbak. Jangan. Maksudku ya jangan selalu menyalahkan makanannya, jangan selalu menyalahkan apa yang kita konsumsi setiap harinya juga gitu. Kita cek dulu ke pikiran. Kalau udah cek, oh iya, misalnya nih saya ngerasa kok perutku nggak enak, aku cek, aku banyak pikiran nggak ya hari ini? Apa ya yang bikin aku gini? oh Oh, first aku first tadi aid-nya ya. salah makan. Gitu. Eh, tes pertamanya adalah di pikiran kita kok terjadi kayak gini. Ada Kenapa apa ya? dengan pikiranku? Kan itu salah satu cara untuk kita kenal diri, Mas Andro. Kalau Oh, nggak gimana kita mau kenal? Kalau kita ujuk-ujuk sudah, oh ini gara-gara aku mak mie. Padahal kan belum tentu mie yang salah. Nenek misalnya mak mie terus dikasih lombok 10, berarti itu yang salah mie apa lombok. yang salah ya Terus, nafsunya gara-gara kepingin mangan. nah, Oh, karena itu keinginannya diri sendiri kan, yang salah sebenarnya kan bukan mie dan lombok, tapi dari masuk diri masuk. sendiri gitu. Jadi Mas. jangan apapun bentuknya gitu. Apa yang kita, ketika kita mengalami banyak hal, jangan selalu terburu-buru untuk menyalahkan dengan yang di Sesuatu luar yang ada di diri luar. kita. Ya, kita Sesuatu yang harus di luar mencoba dari. cross check ke dalam diri karena
sebenarnya mau tidak mau apa yang terjadi di sekitar kita itu Betul. adalah pantulan dari diri kita. Hmm. Mm-mm, mm-mm. Sepakat sama Mbak Puji. Oke, jadi luar biasa ya percakapan kita malam hari ini, obrolan kita malam hari ini adalah mengenali diri. Jadi ada hal yang mungkin bisa ditunjukkan gambar atau bagaimana Mbak kira-kira untuk closing statement atau yang ingin bisa disampaikan kan kalau kalau ada gitu loh. Kalau kalau misalnya Eh, sampai ingin ditunjukin sesuatu atau next episode atau bagaimana? Next episode aja mungkin tak bikin dulu yang lebih pas, eh, gambaran-gambarannya seperti apa biar teman-teman juga lebih enak itu, lebih paham ternyata oh ini loh yang jadi masalah. Oh ternyata jadi nggak terburu-buru menyalahkan. Misalnya dimarahin majikan, ya jangan buru-buru nyalahin majikan. Coba cek. Aku dimarahi kok nggak terima. Kenapa? Apa yang bikin aku nggak terima? Sesekali aja coba gitu. Kalau nggak, kita itu nggak sampai kapan mau nggak mau mengenali diri. Kita asik loh, kita kenal loh sama semua orang. Tapi kenal nggak sama diri sendiri. Kita bisanya gini, itu orang orangnya emosian, itu orang orangnya begini-begini kalau marah. Tapi pernah ngecek nggak ke diri sendiri? Aku kalau marah gimana? Kenapa aku marah? Apa yang bikin aku marah? Kan kita nggak pernah tahu. Kalau kita mau bikin jurnal itu panjang, Mas. Satu Enggak lah. buku itu nggak habis untuk Ya, bikin jurnal emosi kita itu. jadi kita tidak fokus kepada yang panjang-panjang, Mbak. Kita tidak Iya, pada sesuatu yang ilmiah. Kita berfokus kepada hal yang sedikit, tapi Hmm. kita memberikan Yang relate ya. dengan, Jadi kita di sini tidak pakai standar, Mbak. Kalau standar, ya, ya saya terserah orang mau ngomong apa kepada saya nggak peduli, ya kan. iya, Tetapi ada yang bisa kita berikan sedikit, ya kita berikan. Ada bisa kita berikan setengah, kita berikan setengah. Ada yang berikan seperempat, seperempat. Kalau kita nggak bisa memberikan satu, ya, kita 3/4 pun it's okay. Itu buat saya. Karena bagi saya memberi itu tidak harus kita kaya, tidak harus kita punya. Ya, bagi saya, bagi saya. iya, Tetapi setuju. memberi itu ya atas dasar aku pingin memberi. Dan ketika aku pingin memberi, aku tidak semerta-merta berharap kepada yang kuberi untuk mengembalikan. Tetapi pastinya saya akan mendapatkan apa yang akan saya beri. Walaupun itu tidak harus dari Anda. Jadi semesta akan mencatat setiap Iya, yang kita perbuat. Nah, energi inilah yang iya, terkadang itu tidak sampai, ya kan? Jadi betul. kadang makanya semua orang selalu berpikir bahwa sesuatu yang berbentuk yang Iya, membuat kita menjadi senang, ya kan? Nah, terus ketika sesuatu yang berbentuk kayak emas, berlian, intan, uang itu kan berbentuk. Itu ketika itu kita punya, kita merasa senang. Padahal kalian tidak dikasih nafas 1 menit atau 5 menit aja kan kelar hidup kita. Nah, sadarilah tentang hal yang nggak berbentuk juga. Jadi jangan. sebenarnya saya itu sering menyampaikan ke teman-teman saya gitu. Saya selalu bilang gini, kalian eman-eman untuk kehidupan kalian sendiri, padahal kalian kerja capek-capek, kalian sibuk mengumpulkan, kalian sampai lupa untuk diri sendiri, untuk makan enak aja iman. Tapi pas kalian tabungan banyak, sudah numpuk sampai 100 juta, 200 juta, habis itu kalian sakit, kalian mati. Yang nikmati tabunganmu siapa? Nah, itu nggak cukup 1 kali ya, Mbak. Kalau bisa 1.000 kali disampaikan ya. Iya, Ya kan karena memang butuh energi, ya kan. Sekali lagi butuh energi. Oh, iya, orang-orang yang bisa membawa vibrasi positif. Nah, apalagi sekarang ada sosial media ya. Mudah-mudahan sih Mbak Puji juga mulailah tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya, bahkan kajian-kajiannya itu bisa di-share untuk bisa kita konsumsi. siap. Jadi jadi hal yang kecil yang kita lakukan itu akan memberi semesta pasti akan menilai dan tinggal Iya, kembali lagi nih kembali lagi ke Mbak Puji. Jangan berasa nggak siap, ya kan? Jangan berasa juga nggak punya ilmu. Kita nggak perlu harus jadi seseorang yang menuntut ilmu. Namanya siar itu tugasnya semua manusia. Untuk siar di muka bumi itu untuk siar itu semua manusia bertugas ya. iya, Tinggal yang mau kita siarkan ini di level mana, di kapasitas yang mana. Semuanya pasti akan ada yang menerima. Nggak iya. full. Oke,
Closing Meski statement, closing statement dari Mbak Puji sebelum kita akhiri semuanya. Monggo. pesan saya untuk seluruh teman-teman yang mendengarkan, apapun yang terjadi di kehidupan kalian saat ini adalah proyeksi dari kehidupan di masa lalu kalian. Dan apa yang akan terjadi kehidupan kalian di masa depan adalah apa yang kalian lakukan di hari ini. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana saat ini, di masa ini, kita terus menjadi diri kita, menjadi pribadi, pribadi kita sendiri, menjadi yang lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi menjadi tetap lebih baik dari diri sendiri. Jadilah diri yang baru di setiap hari. Terima kasih untuk Cakep. yang sudah mendengarkan. Cakep closing statementnya. Terima kasih ya Mbak Puji ya untuk Sama-sama Mas Andrew. yang Terima Facebook kasih sharing sudah dulu. dikasih Oke. kesempatan. Ya harus. Nah, nanti kita bikin episode lagi kehilangan diri Siap. sendiri. Oke. Oh, siap. Terima. Sebentar, nanti setelah kita tutup kita ngobrol sebentar lagi ya untuk episode Nggih, siap. berikutnya. Oke, Oke. terima kasih teman. Aku tak tutup dulu buat teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah nonton baik di Facebook dan YouTube. Sehat selalu buat kalian. Pokoknya simak terus pembicaraan dan mudah-mudahan banyak tamu-tamu, banyak teman-teman lagi yang mau mengobrolkan, menceritakan daya berpikirnya. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Oke, 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 oke.